ya apa yang terjadi jalani aja, tapi jadikan pengalaman yang pertama dari yang terakhir. Oke, satu sini, lempar sini. Kamu, coba ada sekali petik bebek kemarin lalu. Dapat tidak bisa? Berbanyak, banyak sih. Kajian. Ini baru mundur dulu, ini baru ini. Nanti kita jelaskan. Kita jelaskan beliau. Atau ini dulu, nanti Pak Direktur yang ini. Tambah lagi satu sini. Nomornya. Kalau lebih banyak. Kita bisa sampai juga. bersama dengan HP-nya mana langsung usah HP-nya ya. Satu orang situ ya. Saya kita ini semua saya masih jaga begini ya. Sekarang kita punya jaga salah kasihan sampai tempat ini diantaranya ada saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang-orang yang sayang. Ini ya, agak baik-baik ya. jalan jalan. Kalau yang mau sana, ya. Bukan haji itu. 2 tahun yang mau nih. Tapi sudah disegel. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam presisi. Yang terhormat Haji Narkoba, rekan-rekan penyidik, rekan-rekan media, pada kesempatan pagi ini, hari ini Jumat 10 Mei 2024, kami akan merilis pengungkapan tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Narkoba Polda Sutra. Ada 4 pengungkapan perkara narkotika yang berhasil diungkap oleh Direktorat Narkoba, yaitu pengungkapan yang terjadi pada tanggal 2 April 2024, kemudian tanggal 22 April 2024, tanggal 6 April 2024, dan tanggal 28 April 2024. Dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 2.633,2 gram dan ganja seberat 2.000
890 gram dengan 3 orang tersangka. Jadi dari 4 pengungkapan tersebut telah diamankan dan kasusnya telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kepentingan penyidikan selanjutnya, yaitu sebanyak 3 orang. Di tengah-tengah kita terhadir pada narkoba yang akan menyampaikan rilis 4 pengungkapan perkara nomor 3 yang tadi saya sebutkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jadi pada kesempatan pagi hari ini di hari yang berbahagia, Jumat 10 Mei 2024, kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara akan menyampaikan keberhasilan anggota atas pengungkapan di beberapa TKP yang ada di wilayah Polda Sulawesi Tenggara. Jadi penangkapan ada 4. Yang pertama kaitan masalah keberhasilan dan kerjasama yang baik dengan pihak lapas Kendari yang patut diduga masih ada peranan dari pihak tahanan yang ada di lapas. Pengungkapan BB juga yang ditemukan dalam kemasan Cina seperti ini, beratnya 1 kilo, berat 1 kilo. Kemudian yang ketiga pengungkapan narkoba berupa ganja yang dari pengiriman CNT, dan yang terakhir adalah pengungkapan lagi sabu dengan berat 1,5 kilo. Jadi untuk pengungkapan yang pertama ini yang kaitan dengan hasil kerjasama yang baik dengan pihak lapas Kendari. Ini terjadi tanggal 22 April 2024 jam 19.00. Jadi telah ditangkapnya jadi untuk yang pertama ini kejadian tanggal Senin di tanggal 22 April 2024 jam 19. Untuk tersangka inisial AC yang merupakan orang Kendari. Dia membawa narkotika jenis sabu di dalam motor, kemudian ditemukan 51 saset plastik berwarna kuning yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 57 gram. Di sini ternyata dia mendapatkan arahan dari seorang tahanan di lapas, inisial YN inisialnya. Jadi kita bisa mendapatkan keterangan yang valid berdasarkan kerjasama dari pihak lapas. Alhamdulillah pihak lapas sangat kooperatif dan mendukung program kegiatan kita dalam rangka penegakan hukum yang terindikasi ada peranan tahanan yang ada di lapas. Kemudian yang kedua kita masuk yaitu waktu kejadian 2 April Selasa jam 18.30. Jadi kita dapatkan teh bungkusan Cina warna hijau yang kita lihat di sini. Setelah kita timbang beratnya sekitar 1010,2 gram, itu sekitar 1 kilo lebih sedikit. Dari tangan tersangka AR. Jadi ditangkap di Hotel Mina, Jalan Bunga Rezeki, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat. Dan tersangka kita amankan, kemudian kita tindak lanjuti, kita proses hukum hingga saat ini, dan peranan AR sebagai kurir sabu.
Terus untuk yang berikutnya, yang ketiga terkait masalah sabu-sabu juga. Jadi kejadian pada hari Rabu 7 Mei ini yang paling baru. Tempat kejadian pertama berarti pengembangan ya. Pengembangan pertama di Jalan Poros Bandara Hulu, Desa Laluha, Kecamatan Rano itu Kabupaten Korsel. Kemudian setelah dikembangkan dari tangan tersangka yang pertama ini, inisial AN didapatkan sebanyak 20 gram. Kemudian yang menyampaikan ada inisial kedua yaitu ES atau dari ES ini TKP di BTN Anova Garden Blok Teratai nomor 26. Di sini kita temukan 15 saset ukuran besar dengan berat total sekitar 1,5 kg. Jadi untuk pasal penghinaan terhadap 3 TKP yang berkaitan masalah barang bukti sabu ini, yaitu pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, junto pasal 144 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang narkotika, dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah, paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi 3 keberhasilan untuk pengungkapan sabu. Jadi total sekitar 2,6 kilo yang kita dapatkan dalam kurun waktu dekat ini. Ditambah yang terakhir adalah penemuan ganja. Jadi terhadap salah satu travel pengangkutan dengan inisial J. Jadi ini harusnya dikirim alamatnya ke daerah Kabupaten Goa. Tetapi barang ini sampai di JNT unit Kelurahan Potoro Kecamatan Andolo Kabupaten Korsel. Jadi anggota setelah mendapatkan informasi mengamankan di JNT, tetapi pada saat rencana pengiriman paket ini ternyata tidak terdapat di wilayah yang ada di Provinsi Kendari. Beratnya sekitar 2 kilo 890 atau 2.890 gram. Jadi inilah ada keberhasilan dari Direktur Reserse Narkoba yang mengungkap dalam kurun waktu sekitar 2 bulan setelah kita press release pertama. Semoga ke depan untuk penegakan hukum di wilayah Polda Sulawesi Tenggara tetap bisa kita jaga dengan baik dan kita tingkatkan untuk mengungkap dan mencegah banyaknya korban dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu. Kasus narkotika yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara dan berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Yang ingin saya tanyakan, peran dari masing-masing tersangka ini sendiri, apakah kurir, bandar, atau pengedar? Terus barang bukti yang berhasil disita dari ketiga tersangka ini dari hasil keterangan sementara ini diperoleh dari mana? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peranan dari 3 tersangka ini adalah tukang tempel dan gudang. Tukang tempel, gudang, dan kurir. Kemudian asal barang sampai sekarang dari wilayah mana memang masih dalam pendalaman. Tetapi kalau kita melihat ciri yang kita dapatkan dari 1 kilo ini kemasan pensina, itu biasa produksi dari Malaysia. Dan nanti kalau kita lihat ini sudah disegel di sini. Jadi di baliknya kalau disegel ini ada angka 92. Jadi mungkin asumsi adalah 92 kilo. Cuma kalau sudah disegel kita nggak bisa lihat. Berarti asumsi yang masuk di daerah Kendari mungkin patut diduga sebenarnya besar barang-barang yang masuk ke sini. Makanya itu kita dari pihak jajaran Direktorat Narkoba tetap intensif melakukan penegakan hukum untuk menjaga
jangan sampai semakin banyak korban penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Yang lain? Pak, tadi terkait ganja Pak, ganja ini boleh dijelaskan asalnya dari mana Pak? Sumatera Barat. Kalau kita bicara dari Sumatera Barat, mungkin ada kemungkinan bisa dari Aceh, dari Medan, atau mungkin dari Lubu. Kemudian kenapa sampai salah kirim alamatnya, itu berdasarkan pengiriman dari pihak travel CNT ini, kodenya memang masuk ke wilayah Kabupaten Konsen. Modus, tetapi di dalam tujuan alamat itu tercantumnya Kabupaten Goa. Ini masih dalam tahap penyidikan kenapa kok bisa ada kesalahpahaman dalam penulisan. Apakah memang itu sengaja dikabulkan karena memang sudah kita dapat informasi dengan segera, seharusnya yang mengambil meskipun itu salah alamat datang, tapi sudah keburu kita amankan barangnya. Terima kasih. Tersangka tidak ada karena lewat jasa pengiriman. Ini teruskan kerjasama dengan pihak label atau pihak juga Dari berhasil diungkap oleh jajaran Direktorat Narkoba. Dalam hal ini tentunya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada penyidik sehingga dapat terungkap perkara-perkara tersebut. Terima kasih rekan-rekan sekali lagi atas kehadirannya. Di akhir di sini kami sampaikan bahwa Polda Sutra dalam Direktorat Narkoba akan terus berkomitmen dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Terima kasih, selamat pagi. 1, 2, 3. Oke.